Kali ini saya udah kedatangan sama seseorang. Beliau ini luar biasa banget karena punya rumah makan gratis di Chiang sana. Beliau adalah Mas Adit. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Nggak dibawa makanannya? Mas Adit, jadi Mas Adit ini adalah pemilik rumah makan gratis yang ada di Chiang sana ya? Iya. Nggak cuma Chiang sana ya? Iya, ada di Cilangkap juga. Cilangkap ada. Ada di Pasar Minggu. Oke. Terus di tempat-tempat lain tapi yang ngurus orang temen. Oh, yang ngurusin teman. Iya. Kalau yang saya sendiri pribadi 3. Cilangkap, Oke. Pasar Minggu sama Chiang sana. Wow. Nah, ini yang kita pengen tahu nih. Awalnya gimana sih kok Mas Adit tiba-tiba bisa kepikiran untuk bikin rumah makan gratis? Sedangkan orang di mana-mana berlomba-lomba bikin rumah makan untuk cari profit gitu kan? Iya. Jadi ceritanya waktu itu sedang diuji sama Allah, kesulitan ekonomi. Saya jualan keliling, jualan waktu itu sepi. Oke. Nyari duit susah, sampai pernah kami sekeluarga diusir dari rumah kontrakan karena nggak punya uang buat bayar kontrakan. Gitu. Di saat susah itu nggak punya motor, nggak punya kendaraan, nggak punya sepeda. Setiap hari jalan kaki ke masjid. Nah, suatu ketika waktu itu habis sholat subuh di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Di Cibubur itu keluar dari masjid, masih ada pengajian, jamaah masih banyak di masjid waktu itu. Saya keluar, saya pulang. Nah, saya ketemu sama seorang nenek-nenek bawa karung, dia usianya 92 tahun, kakinya bolong. Innalillahi. Jalannya kencot-kencot gitu. Saya tegur, nenek kok jalannya bolong, kakinya kok bolong, jalannya kencot-kencot, kenapa? Ya Jang, kaki nenek sakit. Begitu saya senter, ternyata kaki nenek itu nggak cuma bolong tapi ada ulat kecil-kecil di kaki nenek itu. Rabbi. Terus? Saya tanya tinggalnya di mana nek? Di kampung Paboran Wetan di desa Chiang sana. Agak masuk ke dalam pelosok. Akhirnya saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, ada ibu-ibu lagi jemur pakaian di depan rumah nenek itu. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, bawa karung, usia 92 tahun, kakinya bolong, ada ulat. Kemana suaminya, anaknya, keluarganya, kok tega sekali nenek-nenek suruh cari duit. Saya bilang gitu. Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara Mas. Kalau dia tidak cari rongsok nggak bisa makan. Nah, disitulah saya tersentuh gitu kan. Saya pulang jalan kaki, saya ceritakan ke istri saya penasaran pengen ketemu sama si nenek. Saya temuin, terus di tempat nenek itu saya bilang ke istri saya, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, nanti makanan itu kita anterin ke rumah nenek ini setiap hari. Biar nenek ini tidak usah cari lagi rongsok. Seperti itu. Nah, setiap kali saya kasih makan ke nenek-nenek itu, sampai nenek itu meninggal, itu jualan saya tuh tiba-tiba ya, tadinya saya nggak punya kenalan, biasa laku cuma 1, 2 gitu. Di depan masjid saya jualan teh tarik, jualan radio, jualan murotal. Itu biasanya laku cuma 1, tiba-tiba ada orang mesen 10 unit, 20 unit, sampai pernah ada yang beli 100 unit gitu. Saya juga heran gitu, dapat rezeki tak disangka-sangka gitu. Jadi semenjak ngasih makan si nenek, doanya betul-betul dikabul banget gitu. Jadi kata nenek itu kan mudah-mudahan nanti rezekinya dilancarin, dikasih sehat. Saya dulu sakit-sakitan bener. Saya sakit-sakitan dulu. Saya diponis sama dokter nggak bisa punya anak, mandul kata dokter. Nah, semenjak kasih makan nenek, istri saya hamil. Sekarang anak saya 2. Anak saya 2 gitu. Terus rezeki saya benar-benar lancar gitu. Saya juga heran, ini benar-benar doanya si nenek ini luar biasa gitu. Karena dia selama itu sudah berpuluh-puluh tahun hidupnya sendirian, cari uang sendiri, cari rongsok. Kalau nggak nyari rongsok, apalagi dalam kondisi sakit nggak bisa makan, kelaparan, gitu, nangis itu nenek itu. Nah, ketemu sama saya kasih makan tiap hari, saya pijit-pijit kakinya, terus saya didoain sama dia, gitu. Dan benar-benar doanya tuh terkabul. Bahkan sebelum nenek meninggal pernah doain saya gini, nanti insya Allah mudah-mudahan nanti apa yang belum kamu dapetin di dunia ini kamu dapetin, katanya gitu. Kamu sudah pernah ke umroh ke tanah suci belum? Pernah nek, doainnya nek, ya mudah-mudahan nanti kamu bisa umroh, katanya. Benar-benar umroh, saya dapat umroh gratis. Oh ya? Iya, dan saya sangka yang ngumrohin saya itu orang kaya, ternyata pembantu. Pembantu rumah tangga. Yang ngumrohin? Saya sangka ini orang kaya banget ini ngasih saya umroh gratis gitu. Kok bisa? Begitu saya tanya, Ibu tinggalnya di Arab Saudi? Saya kerja Mas, katanya. Kerja apa Bu? Ngasuh anak orang, kadang nyapu, ngepel gitu. Ya Allah, nyampe saya nggak enak gitu. Saya dikasih umroh gratis. Ternyata yang ngumrohin saya
pembantu rumah tangga. Di sana di Arab Saudi Di dia Arab kerjanya. Iya, gajinya kecil nggak besar, sama aja. Gitu, sama aja kayak di Indonesia, gajinya 5 juta. Tapi ngasuh anak orang gitu, nyapu, ngepel. Lah, kok dia bisa tahu Mas Adit dan bisa memberangkatkan Mas Adit tuh gimana ceritanya? Dia nonton YouTube. Dia buka YouTube rumah makan gratis itu, ditonton sama dia sampai habis. Banyak dia video-video nonton. Terus dia bernazar kalau misalkan ada rezeki dia mau nabung, dia sehat, dia mau umrohin saya. Alhamdulillah dapat rezeki tak disangka-sangka. Majikannya hamil lagi, jadi kerjanya lembur terus. Gitu, kerjanya lembur terus. Dia sering dapat gaji lebih. Uangnya diumrohin ke saya, dikasihin ke saya. Wow. Umrohnya bintang 5 lagi. Oh ya? Bintang 5 30 juta bintang 5. Masya Allah. Sebelum ada corona saya berangkat umroh. Iya Allah, enak banget. Alhamdulillah. Gitu. Jadi benar-benar berkah gitu. Jadi saya juga takut juga sih sebenarnya. Takut dengan amanah. Takut sama amanah. Ya, saya punya rumah makan gratis 3. Tapi saya belum punya rumah, belum punya apa-apa, masih ngontrak. Saya masih ngontrak. Jadi setiap apa yang dititipin, dikasihin ke saya, langsung saya amanahin. Nah, cuma masalahnya gini. Kan pada saat Mas Adit ketemu sama si nenek itu tadi yang sudah almarhumah ya sekarang ya, berarti ya. Nah, itu kan Mas Adit dalam kondisi yang juga lagi kesusahan. Susah, utang saya banyak waktu itu. Nah, apa yang akhirnya benar-benar menggerakkan Mas Adit dan juga istri untuk mau ibaratnya menafkahi setiap hari gitu loh, memberi makan setiap hari? Saya nih sebenarnya dulu nggak banyak belajar agama. Saya jujur aja dulu kan, sholat aja saya suka bolong-bolong dulu sebelum buka rumah makan gratis. Saya mikir aja, ini nenek-nenek sudah tua banget, sakit gitu. Kalau nggak cari rongsok nggak bisa makan. Akhirnya ya udah saya jualan tiap hari kan itu. Saya mudah-mudahan aja Bismillah dapat rezeki, bisa nggak masak daging, masak ikan, ayam gitu. Nggak setiap hari tempe. Nah gitu. Alhamdulillah ketemu orang baik, ya kan. Mas, saya mau pesen dong radionya 10 unit, bisa diantar ke rumah saya. Oh bisa Pak. Saya mikir kok belinya 10 unit, nggak cuma 1 gitu. Belinya 10 buat apa dalam hati saya gitu kan. Benar-benar rezekinya tak disangka-sangka gitu. Terus ada orang jualan baju, percaya ke saya gitu. Mas, saya nitip baju dong 10 pieces gitu, 10 lembar baju itu. Batu dijualin. Laku. Ada begitu teman adik saya datang. Ini, bajunya bagus banget. Berapa Kak Adit harganya? 60.000. Mau dong katanya itu. Dia kirim ke foto ke bapaknya mau. Akhirnya belinya banyak gitu. Laris. Gitu. Jadi sering banget kejadian aneh gitu. Rezeki tak disangka-sangka gitu. Yang nggak diduga-duga dan akhirnya datang gitu kan. Iya, dapat rezeki, dapat ada uang gitu, dapat uang buat masak gitu. Nah, pada saat momentum itu terjadi, apa yang dirasain sama Mas Adit? Ya alhamdulillah bahagia banget sih. Walaupun saya dalam kondisi sulit gitu. Sebenarnya ujian saya banyak, gak cuman hidup sulit, bukan. Bapak saya sakit, mertua saya sakit. Setiap hari saya tuh nyebokin bapak saya, bawa dia ke masjid, saya gendong ke masjid, saya bawa gitu. Nah terus itu bapak saya pengen ngaji kan, saya tungguin gitu. Sampai dia benar-benar pulang ke rumah, baru saya jualan, keliling. Nah terus di samping itu juga ibu mertua saya sakit. Jadi istri saya ngurusin ibunya, nah, saya ngurusin bapak saya sakit, jadi sama-sama sakit. Nah, ditambah lagi ada nenek-nenek lagi sakit juga, kami urus juga, jadi 3 yang kami urus waktu itu. Wah, pantas barokahnya luar jadi, biasa ya. Bapakku meninggal, nggak lama kemudian si nenek meninggal, terus ibu mertua meninggal, 3-tiganya meninggal. Berdekatan itu. Iya, terus saya buka rumah makan gratis. Karena nggak ada saya urusin lagi. Saya ngerasa nggak nyaman aja gitu. Biasanya kan ngurusin orang. Iya, subuh mandiin bayah gitu. Yuk ya udah jam 4 subuh, yuk mandi dulu. Terus itu sholat subuh ke masjid, saya gendong ke masjid gitu. Terus bapak saya meninggal, nggak lama kemudian ibu mertua meninggal. Terus si nenek meninggal, nggak ada yang saya urusin. Akhirnya saya bilang, Dek, gimana kalau kita punya rezeki lebih ini, kita buka aja makan gratis, kasih pemulung-pemulung. Setuju banget kata istri, ya udah buka rumah makan gratis. Jadi memang istri ini ibaratnya jadi motor penggeraknya juga untuk membuka rumah makan gratis. Iya, gitu kan, setuju. Istri saya penyemangat juga. Iya, awalnya sempat nggak setuju, gara-gara takut nggak istiqomah doang, gitu. Dia bilangnya, Kak, ini kita buka makan gratis mau nyampe kapan? Gitu. Sedangkan kita pendapatan nggak tentu, nggak setiap hari jualan laku katanya gitu. Iya. Kadang-kadang hujan nggak laku sama sekali, nggak bawa duit sama sekali saya. Kayak gitu. Istri saya khawatir juga. Nah terus apa yang bikin yakin akhirnya? Saya nggak sengaja dengar pengajian. Kata Ustadz itu, janganlah kalian takut rugi, takut miskin. Bagaimana mungkin diri kalian itu takut rugi, takut miskin, sedangkan kita semua ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Mikir saya, wah Allah tuh Maha Kaya.
nyiptain langit, bulan, bumi, semut. Manusia sekaya-kaya manusia nggak bisa nyiptain semut, semut yang kecil gitu, nggak bisa gitu. Sekaya-kaya manusia nggak bisa nyiptain madu gitu. Kalau kita tanya ke lebah, lebah siapa yang bikin madu? Allah katanya, bukan manusia. Gitu. Jadi saya mikir ke situ. Jadi saya hilangin rasa takut, rasa rugi. Lagi pula rasa takut itu kan datangnya dari setan. Iya. Setan kan nakut-nakutin manusia. Biar kita nggak sedekah, biar kita pelit gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya saya semangat aja dapat duit sehari 350 ribu ngasih istri nih deh buat makan kita sekeluarga. Yang 250 ribu saya sedekahin. Kayak gitu. Jadi sering saya sedekahin. Akhirnya dapat umroh gratis. Terus ada orang kaya banget nyamar jadi orang miskin. Dateng kan nemuin saya minta bantuan, saya kasih. Ke rumah makan gratis atau ke rumah saya? Oh, ke rumah saya. Dia minta bantuan katanya gitu. Minta bantuan apa, Bu? Anak saya belum makan, Mas, katanya gitu. Terus saya tuh punya anak kecil, harus beli susu. Berapa, Bu, harga susunya? 70 ribu. Kok mahal banget, anak saya aja nggak sampai segitu, saya bilang gitu. Iya, Mas, katanya gitu. Ya udah, tunggu ya, Bu, saya jualan dulu gitu. Ditungguin sama dia nyampe jam 4 sore. Saya kasih, Bu, alhamdulillah hari ini dapat 250 ribu. Saya kasih Ibu 70 ribu. Ini buat istriku 100 ribu. Sisanya buat sedekah lagi 80 ribu kayak gitu. Nah, jadi kalau dapat 250 ribu saya bagi gitu. Istri 100, Ibu ini 70, ini 80 buat sedekah kayak gitu. Nah, karena dia sering saya kasih bantuan, akhirnya dia ngundang saya ke rumahnya dia. Saya pikir dia orang miskin, rumah petak doang, ternyata orang kaya. Sampai saya dikasih motor sama dia. Oh ya? Iya. Mas Adit punya motor nggak punya gitu. Ya udah, Mas Adit nih saya kasih motor katanya. Masa. Nah, Mas Adit pas pertama diundang sama dia, di prank ya, kayak di prank gitu. saya kok rumahnya masuk kompleks, saya bilang kan. Itu berarti YouTuber dia. Nah, terus begitu masuk datang ke rumah dia, gimana Mas Adit respon pertamanya? Iya, saya nggak percaya gitu. Apa dia pembantu kan, pembantu rumah tangga kayaknya kan. Kamu kerja sama majikan, tinggal sama majikan. Enggak, Mas, katanya ini arah ke rumah saya. Tapi nggak mungkin masuk komplek, masuk sampai dijagain security, ditanya KTP gitu kan. Wah, ini orang kaya. Pakainya biasa banget, pakai sarung, peci gitu. Sendal jepit. Kapan rumahnya besar banget, ya Allah. Akhirnya dia mengakui kalau dia itu adalah orang berada. Mau jadi donatur dia katanya. Mau nyumbang terus gitu. Untuk rumah makan gratis. Iya, untuk rumah makan gratis. Kasih 50 ribu, 100, gak tentu sih, kadang 500 kali Jumat gitu. Oh, jadi pada saat rumah makan gratis ini sudah berdiri, itu berapa lama Mas Adit berjuang mendonasi ibaratnya memodali itu secara sendiri? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang? Dari tahun 2016 sampai sekarang. 2016 sampai sekarang. Tapi kan akhirnya banyak orang-orang juga yang ikutan kan sekarang kan? Banyak, sampai ada yang nyumbang mobil ada duit 130 juta. Dia tuh lagi sakit waktu itu, sakit kanker. Cuman mata sama telinganya doang yang bisa denger, masa lihat. Nah, jadi begitu pas dia lagi ada alat-alat di badannya itu diimpus dan lain-lain, dia nonton sampai selesai gitu. Setelah nonton dia nangis. Dia nangis, datang suaminya. Dia bilang ke suaminya, tadi aku tadi nonton TV ada makan gratis kayak gitu. Saya nazar kalau misalkan saya sembuh, nggak lagi makan obat dokter, semua uang yang di ATM saya mau saya sedekahin ke situ ya, katanya gitu. Semua uang yang di ATM. Nah, nggak lama kemudian ini sembuh, tapi lupa dengan nazar itu. Sudah lewat setahun. Jadi setahun 3 bulan, sudah lama banget. Saya aja nggak kenal dia kan. Dia nelpon, tiba-tiba gara-gara anaknya ngasih kiriman Instagram rumah makan gratis, dikasih ke ibunya. Mama, dia baru ingat. Mama, ini ada makan gratis banyak banget, rame banget yang makan, katanya gitu. Dia baru ingat, ya Allah, saya dulu pernah nonton makan gratis, punya nazar, mau sumbangin semua uang di ATM ke rumah makan gratis gitu. Dia telepon saya, dijelasin sama dia. Waktu 3 bulan setahun yang lalu, uang di ATM saya itu ada 50 juta. Mau saya kasihin semua ke rumah makan gratis. Tapi saya lupa, sekarang sudah setahun lewat, katanya gitu. Sudah setahun 3 bulan. Sekarang uang di ATM saya ada 130 juta. Katanya gitu. Mau saya sumbangin semua ke rumah makan gratis. Mas Adit, di rumah makan gratis yang lagi dibutuhin apa, katanya gitu. Sudah komplit semua, kompor sudah ada. Semuanya udah ada, panci, kuali. Waktu itu saya butuh kuali yang besar tuh buat sekali masak banyak gitu kan. Tapi udah dibeli, saya bilang gitu. Udah nggak ada yang butuh lagi gitu, alhamdulillah. Tapi kalau mau ngasih buat beli beras, sembako boleh. Tapi kebanyakan kalau uang segitu, saya juga takut nerimanya gitu. Terus dia nanya, Mas Adit sudah punya motor? Udah punya. Mobil? Nah, kalau mobil belum punya. Ya udah buat beli mobil aja, Mas, katanya gitu. Jadi kalau misalkan
mau santunan anak yatim kayak atau apa buat belanja kan butuh mobil katanya gitu. Saya kasih uangnya ya 130 juta katanya. Dikirimin nomor rekening. Saya kirimin, kaget saya bener, demi Allah seumur hidup nggak pernah saya megang duit 100 juta lebih. Banyak banget duitnya. Itu aja nyampe berapa hari saya ngambilnya. Kan nggak bisa langsung diambil. Iya, nggak bisa langsung. Sampai seminggu saya ngambil uang itu. Nah terus karena saya tuh takut dengan amanah kan, amanahnya kan buat beli mobil. Saya datang ke showroom, saya bilang ke showroom, Pak ada yang harga mobil 130 juta. Oh nggak ada yang 150. Oh kalau gitu nggak jadi deh. Nggak, ini ada yang 100 juta nggak mau, yang 130. Ini kenapa 100 juta lebih murah katanya gitu. Nggak mau, maunya 130, soalnya amanahnya 130. Oke. Dia ngeliatin saya terus, kayak saya pernah lihat kamu deh katanya gitu. Di mana ya? Di TV kali saya bilang. Saya pernah masuk TV. Gitu. Makan gratis ya? Iya bener. Wah, yaudah nih yang 150 saya kasih katanya gitu. Jadi yang harga 150 saya cuma bayar di diskon. Cuma saya bayar 130. Bagus dikasihnya. Subhanallah. Bagus banget itu. Jadi kayak orang kaya saya pakai itu. Tapi saya tepat janji sih. Jadi kalau misalkan nggak penting banget, nggak keperluan rumah makan gratis, nggak saya pakai. Kalau rumah makan gratis itu sendiri kan ketika kita bikin rumah makan gratis nih. Nah orang yang melihat itu kan siapa aja berpikir, oh gue bisa nih makan di sini. Nah kalau tiba-tiba ada orang yang berkecukupan datang makan di situ gimana? Jadi yang makan di rumah makan gratis itu siapa saja tanpa syarat. Mulai dari pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, sampai ke presiden. Presiden pun boleh makan. Oh ya? Dan pernah juga presiden datang. Siapa? Presiden SBY. Oh Pak SBY pernah datang situ? Presiden RI ke-6. Pernah datang sama staf-stafnya, sama pas pampres, sama rombongan DPR datang situ makan gratis. Wah enak banget. Penasaran kan, datang aja saya bilang, bener demi Allah gratis gitu. Mau berapa rame-rame? 1.000 orang, berapa ribu orang. Saya siapin makan gratis, tapi ala kadar. Kalau mau minta daging mah di mall. Makan gitu. Oke. Jadi memang berawal dari modal sendiri, dari awalnya dari si nenek ya sebenarnya ya. Iya. Dan saya benar-benar nggak ada pikiran ketakutan rugi atau miskin tuh, demi Allah alhamdulillah nggak ada. Sekarang udah hilang sama sekali ketakutan. Hilang sama sekali. Saya dulu kan belum punya mobil, belum punya motor, belum punya apa-apa. Jadi jiwa miskin itu nempel terus. Ketemu orang kaya saya ngeluh. Ngeluhin gini gitu kan, Pak saya lagi susah Pak gitu, ngomongnya gini. Sekarang saya ketemu orang kaya saya biasa aja gitu, maksudnya nggak ngeluh-ngeluh lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi rasa miskin itu hilang. Gitu. Semenjak buka rumah makan gratis. Jadi justru dari kesusahannya Mas Adit ini dia membantu orang-orang yang susah juga. Dan ketika membantu orang-orang yang susah di tengah kesusahannya Mas Adit, justru Mas Adit itu dikasih kelimpahan rezeki, keluangan rezeki dan barokah gitu kan ya. Maka akhirnya sekarang sampai seperti ini. Tapi rumah masih ngontrak sekarang? Rumah belum punya rumah, masih ngontrak. Masih ngontrak? Mobil ada? Kemarin sempat saya waktu 3 bulan yang lalu, saya nggak punya duit sama sekali jujur buat bayar kontrakan. Uang pribadi nggak ada. Tapi kalau buat rumah makan gratis ada. Gitu. Saya nggak berani pakai uang rumah makan gratis, takut saya. Uang amanah karena itu kan. Akhirnya saya bilang ke pengurus rumah tahfiz. Saya kan buka rumah tahfiz juga. Selain rumah makan gratis saya bangun juga rumah tahfiz. Saya bilang bisa nggak numpang dulu sementara di rumah tahfiz gitu. Oh silahkan ustadz yang punya ini. Enggak, bukan saya punya ini, bilang itu Allah yang punya ini. Nah itu saya izin dulu. Akhirnya saya diizinin. Akhirnya saya sekarang nggak ngontrak, saya tinggal di rumah tahfiz. Oh sekarang di rumah tahfiz. Iya. Kontrakan mahal, 1 juta sebulan naik. 1 juta. Karena COVID ini. Nggak tahu, memang segitu. Tadinya 800 naik 1 juta gitu. Tapi kalau kita lihat per harinya yang datang ke rumah makan gratis itu berapa orang kira-kira? 400 sampai 500 orang. 400 sampai 500? Iya, rame banget, nyampe penuh. Itu kan Mas Adit punya 3 nih. Iya. Ya kan, ada di Ciang sana, Cilangkap, Ciang sini, enggak gitu. Ciang sana, Cilangkap, Pasar Minggu. Jadi 3 tempat, masing-masing 400-an. Iya, 400 porsi, 500 porsi. Wah, sekali belanja tuh 1 juta. Satu cabang. Tapi kan pakai uang amanah, bukan uang saya pribadi. Orang nitip uang sedekah, misalkan orang yang sudah 70 tahun, yang udah tua-tua kan dia kan mau sedekah tuh, dia takut nanti mati masuk neraka tuh. Dia azab kalau nggak sedekah gitu kan. Dia sedekah ke situ, ke rumah makan gratis. Nah, ada pengurusnya langsung ke bendahara gitu. Jadi akhirnya ya berarti bisa dibilang dalam 1 hari dari 3 cabang itu 1.500 orangan ya
yang makan di sana ya. Bisa lebih. Soalnya ada sembako juga, beras kayak gitu. Ada orang kaya kan kayak Habib kan. Iya. Banyak tuh yang dicondet. Datang dia. Wah, ini mau nyumbang beras dong. Berapa kilo? Nggak usah banyak-banyak, 2 ton aja katanya. Bu. Sekali nyumbang 2 ton. Enggak, gue takut gue yang salah mikir tau nggak. 2 ton tuh dikit. Bahkan ada yang lebih. Oh ya? Ada 10 ton. Iya. Duh. Saya tanya, ini dari mana Pak? Apa dari Habib kemarin? Bukan, ini dari Kapitol katanya. Kapitol tuh apa? Kayak perusahaan gitu. Jadi ada perusahaan namanya Kapitol. Nyumbang beras 10 ton gitu. Terus Indomie. Nah, kalau Indomie ada kisahnya nih. Jadi jam 5 sore makanan udah habis. Ada nenek-nenek jalannya bungkuk gitu kan. Nenek-nenek 2 orang datang jam 5 sore. Makanannya udah habis. Nah, nenek jauh-jauh datang ke sini sengaja pengen makan enak katanya gitu. Kata cucu nenek, di sini ada lauk ayam. Nenek udah lama nggak makan ayam katanya. Ya Allah, makanannya habis. Nek, tunggu sebentar ya, Nek. Saya beli ke warteg. Beli ayam nggak ada. Saya cari lagi ke rumah makan Padang ada. Saya beli ayam. Saya beli ayam bakar, terus saya beli kikil ya kan. Saya beli ati ampela. Terus saya hidangin buat nenek. Saya pikir nggak mungkin habis nih si nenek gitu kan. Habis ternyata kikil udah habis semua. Habis semua, kikil dimakan, ati ampela dimakan, ayam juga dimakan. Masya Allah. Sudah habis makan nggak pulang-pulang, nyampe maghrib nggak pulang-pulang. Coba Bu Nayaka, di dapur ada apa Bu? Ada beras kayak ada apa, sembako apa, kasih ke nenek ini. Nggak pulang-pulang dia. Iya. Nyampe turun. Gue kaget. Enggak. Itu kesenggol ini gue. Oke, terus. Kan dia nggak pulang-pulang. Saya suruh Bu Nayaka keluarin sembako buat ngasih nenek ini. Gitu. Sembako nggak ada lagi Pak Adit, habis semua. Beras habis semua katanya gitu. Coba buka di laci ada apa? Mungkin ada minyak goreng apa gandum. Nggak ada, adanya mie. Neneknya berdua. Saya kasih 10 saya kantongin, saya pakai plastik, saya kasih ke nenek itu. Begitu saya kasih mie, langsung mie ditaruh, tangannya begini. Ya Allah, katanya gitu. Semoga nanti ini Allah ganti lebih banyak lagi. Saya heran ke nenek ini kok doanya begini. Langsung angkat tangan begini, tinggi banget. Biasa kan orang mendoakan begini kan. Ini enggak begini. Tangannya begini. Oke. Pas besoknya ada bapak-bapak namanya Pak Gunawan. Dia nge-WA saya. Mas Adit, di Cilangkap ada gudang nggak? Nggak ada Pak, gudang. Adanya sih kayak dapur gitu. Ini teman saya nih mau nyumbang mie katanya gitu. Dia nanya gudang. Kayaknya banyak dia mau nyumbang katanya gitu. Saya sih ada Pak di Cilangkap. Ya nggak apa-apa Pak. Taruh aja di Cilangkap, saya bilang gitu. Begitu tuh datang 3 kontainer. Hah? Mundur, jalan sampai macet, 3 kontainer lah. Tin, bunyi begitu kan, mobil pas mundur itu kan. Saya bilang, stop Pak, salah jalan, salah masuk. Ini rumah makan gratis, saya bilang gitu. Itu bukan pabrik, bukan apa gitu. Enggak Pak, ini kami mau ngirimin ke rumah makan gratis gitu. Berpuluh-puluh ribu. Dus. Beribu-ribu dus. Jadi saya selama 2 bulan nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, bagi mie setiap hari selama pandemik ini, bagi-bagi mie nyampe mie habis. Sekarang udah habis? Habis. Setiap hari. Padahal mau minta tuh. Keliling saya nyampe. Wah, si nenek-nenek kemarin doanya bener-bener. Makanya ketemu nenek-nenek dia kasih makan. Iya, kasih sedekah, bener, doanya luar biasa. Diijabah banget. Diijabah ya. Bener. Saya udah sering ketemu sama orang nenek-nenek, saya kasih makan gitu kan. Kalau dia ngedoain, terkabul. Oke, target gua pulang dari sini cari nenek-nenek. Harus tulus tapi. Apa? Harus tulus ya, benar. Iya, jadi kita kan konsep rumah makan gratis kalau orang mau buka cabang, misalkan, Pak saya mau Pak buka rumah makan gratis di daerah saya. Oh boleh. Syaratnya apa? Syaratnya SSI. Apa tuh? SSI. Karena modal saya pertama kali buka rumah makan gratis itu bukan uang, bukan harta, bukan. Tapi SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Siap-siap sabar, siap-siap syukur, siap-siap ikhlas. Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa syukur, nggak bisa ikhlas, mending nggak usah. Walaupun banyak duit nggak usah. Walaupun kaya raya, banyak harta, buka makan gratis nggak usah. Gitu. Karena syaratnya itu sabar, syukur, ikhlas. 3 hal itu yang jadi kunci utama rumah makan gratis itu tadi. Karena kita harus sabar. Ketika orang datang ngambil ayamnya 3, ya sabar. Namanya makan gratis kan. Ngambil ayam 3, mending kalau dihabisin nggak dihabisin.
makan ayam secuil doang terus itu ya ilah. Udah diemek-emek ayamnya. Iya kan? Gitu. Tapi ada momentum di mana Mas Adit ngerasa nyerah nggak sih dengan rumah makan gratis? Makin semangat sih, tambah semangat terus. Justru malah makin semangat. Sering sepaduk saya disobek-sobek. Saya dapat ujian sering. Kenapa kok ada? Mending kalau nyobek-nyobek sepaduk nggak ketahuan nggak apa-apa. Saya nggak lihat. Ketahuan depan saya malah. Kenapa? Digunting-gunting sama dia. Orang nggak suka katanya. Saya nggak suka dengan rumah makan gratis ini katanya. Digunting-gunting. Loh, nggak sukanya apa gitu? Mungkin ya stres kali, gila. Tersaingi. Enggak, kalau justru kayak rumah makan Padang, warteg malah terbantu malah. Karena kita beda konsep. Konsep rumah makan gratis itu tidak bertransaksi dengan manusia. Bertransaksinya langsung sama Allah. Nah, tapi kalau rumah makan Padang, warteg, dia kan bertransaksi dengan manusia. Ada untung, ada rugi. Kalau kita nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah, gitu. Dapatnya 3K. Jadi kalau kita buka rumah makan gratis, sedekah gitu kan, ada keuntungnya, ada juga untungnya. Nah, teman-teman, sebentar lagi juga kan kita akan memperingati Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2020 ya. Nah, kalau dulu para pahlawan berperang melawan penjajah, untuk saat ini yuk kita sama-sama menjadi sosok pahlawan bagi keluarga yang kita sayangin ya. Dengan selalu kita menjaga kesehatan diri di tengah pandemi supaya tetap melindungi diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita mulai dari diri kita, menjadi pahlawan untuk keluarga kita dan menjadi pahlawan untuk orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Mas Adit ini, menjadi pahlawan untuk orang lain ya. Kalau tadi Mas Adit udah cerita sempat ada presiden yang datang gitu. Public figure yang lain ada yang datang nggak? Banyak. Siapa aja? Ada yang suka bagi-bagi HP, orang kaya juga yang dicondet. Putra Siregar. Yang punya mobil mewah itu. Iya. Datang dia ke rumah makan gratis. Oke. Dia belajar juga, dia buka juga makan gratis juga di condet. Di kantornya dia kan. Condet, di depan tokonya itu dia buka makan gratis. Makan gratis juga. Gitu. Anji yang artis itu, penyanyi, banyak artis-artis datang. Oke. Jadi mereka itu sebenarnya ke situ tuh dalam rangka apa? Mereka nyumbang atau mereka mau belajar dari Mas Adit? Penasaran sih. Penasaran, pengen datang, pengen lihat. Oke. Gitu. Ada pengen nyobain juga makanannya apa gitu. Soalnya dulu kan pernah ada orang nyumbang lobster. Jadi ada pengusaha kayak laut gitu kan. Dia pengusaha di laut itu. Dia tuh nyumbang lobster. Saya kira sedikit. 10 kilo, 2 kilo, 1 kilo gitu. Semobil. Lobster kan mahal harganya. Iya. Nah, bisa jadi saya dibilang orang terkaya itu ya gara-gara itu juga gitu. Gara-gara lobster. Nyumbangnya semobil. Lobsternya gede-gede segini nih. Waduh. Kata orang Cina itu kan mahal harganya. Nah, itu. Jadi ada tempat kami itu ada juga. Itu nggak kata orang Cina doang, kata semua orang juga mahal itu. Iya, enggak di tempat rumah makan gratis ada juga kata orang Cina datang makan. Oh gitu. Iya, langganan ada orang Cina, Kristen, banyak yang orang Kristen makan. Karena memang konsepnya rumah makan gratis ini untuk siapapun, lo mau agama apapun. Orang Hindu aja pernah makan. Iya. Agamanya Hindu, Kristen. Diterima gitu kan. Terima siapa aja. Aja. Karena kita kekeluargaan lah gitu. Kadang-kadang ada rezeki juga saya bagiin situ sesuai amanah gitu. Jadi kalau misalkan pernah ada orang waktu itu bapak-bapak kayak tentara gitu kan. Kolonel apa itu. Jadi dia punya nazar juga pengen bagi-bagi duit katanya gitu. Buat yang makan-makan di rumah makan gratis. Nah, terus begitu dia ngasih duit, nggak tahu berapa duit, nggak saya hitung, pakai amplop itu, saya bagi-bagiin. Jadi saya tuh dilihat orang tuh, oh ini kaya banget ini. Sultan. Bagi-bagi duit. Sultan. Padahal duit itu ama titipan orang, amanah gitu kan. Iya. Nah, gitu. Tapi kan sempat akhirnya kerampokan juga kan? Pernah juga. Nah itu juga saya sangka mau makan. Tapi kok mau bawa celurit panjang banget. Celuritnya yang dibawa segini nih Pak, celurit. Buat motong ayam kali? Buat megal. Buat merampok itu. Nah itu gimana ceritanya? Saya lagi di dalam kamar di rumah makan gratis. Saya sangka 3 orang datang. Jadi ada 3 motor, 1 di depan, satunya lagi di samping rumah makan gratis. 1 motor tuh bonceng 2. Begitu 3 orang datang, yang 1 masuk, 1 masih di 2, yang 2 masih di luar. Kira saya mau makan gitu kan. Ada anak yatim di depan lagi jaga rumah makan gratis. Jadi kalau malam-malam, apalagi kalau malam Jumat, anak yatim itu saya di rumah tahfiz itu saya suruh baca Quran di rumah makan gratis. Nah, dipikir buat mau makan, ternyata dia mau ngambilin HP-nya anak yatim itu. Saya itu mau teriak, Pak jangan diambil tuh HP anak yatim, saya bilang gitu. Tapi nanti saya juga dibegal, iya. Terus akhirnya saya ngumpet, lari saya. Anak yatim juga lari semua. Semua uang yang dilaci diambil sama dia, sama si begal. Jadi HP juga diambil. Jadi dia nih
merampok rumah makan gratisnya? Iya, merampok rumah makan gratis. Sempat ngambil muka kulkas juga, mungkin haus dia. Gue nggak ngerti nih sama rampok-rampok begini. Kan udah tahu rumah makan gratis. Iya, yang saya sedih itu anak yatim lagi yang diambil HP-nya. HP-nya anak yatim. Bukannya disantunin, bukannya sumbang. Nah, terus akhirnya gimana setelah kejadian itu? Saya lapor polisi. Saya laporin polisi gitu. Nah, terus? Rampok itu. Terus itu besoknya saya ngadain pengajian. Ya saya berdoa mudah-mudahan yang ngerampok kemarin itu dapat hidayah gitu. Biar jadi orang baik gitu. Dan HP-nya mudah-mudahan dibalikin. Tapi nggak dibalikin, nggak apa-apa lah itu. Ikhlasin. Nah, jadi setelah buka satu rumah makan gratis, semakin semangat, semakin konsisten, akhirnya bikin lagi kan sampai 2 sampai 3 gitu kan. Itu ada sejarahnya juga, ada kisahnya juga. Ini di Pasar Minggu motor saya mogok. Saya bawa motor lagi ngantar pesanan murotal. Saya kan jualan murotal. Keliling gitu. Nah, kalau ada yang mesen di dekat-dekat Jabodetabek, saya ngantar sendiri naik motor. Motor saya mogok, pecah ban. Motor pecah ban terpaksa dorong. Nah, pas lagi ngedorong motor, ngelihat ada pemulung wajahnya pucet banget. Waktu itu hujan rintik-rintik. Dia lagi mungkin berteduh kan itu. Saya lihat, "Pak, kok wajahnya pucet banget?" Saya bilang gitu. Saya tegur gitu. "Iya, Mas," katanya gitu. "Saya belum makan. Rongsokan saya belum laku," katanya gitu. "Emang kok bisa belum laku? Ini kan lumayan banyak, Pak," katanya gitu. "Ya kan susah. Ngejual rongsokan itu sekarang susah. Banyak agen-agen yang tutup." Nah, kayak gitu. Akhirnya saya beliin makan deh. Saya tunggu sebentar ya, Pak ya. Saya titik motor dulu. Saya lari ke warung makan Padang. Yang 10 ribuan itu. Saya beli nasi ayam harga 10 ribu. Saya kasihin ke dia. Begitu saya kasih, anaknya datang 4 orang. Gini-gini. Kurang. Ya ilah. "Pak," saya bilang, "ini anaknya semua, Pak." "Anak saya semua, Bang," katanya gitu. Saya lihat duit saya cuma ada 23 ribu. Saya mau tampal ban kan 10 ribu tuh. "Pak, saya beli satu lagi deh," saya bilang gitu. Saya lari lagi beli satu lagi gitu. Bininya datang. Gak lama kemudian bininya bener datang. "Ya Allah, Bapak tidur di mana, Pak?" Saya bilang gitu. "Kok ada anaknya, ada istrinya, ada suaminya." Itu baru dari istri yang pertama loh. Dia masih ada lagi loh. Pakai gerobak. Ngedorong gerobak gitu. Iya. Lah suaminya datang makan, bawa makanan kan. Istrinya datang nyamperin gitu. Nah, terus dia cerita ke saya gitu, ngobrol sama mereka kan gitu. Jadi mereka itu kalau misalkan belum dapat duit belum makan, bahkan makan itu kan jam 4 sore baru makan. Kalau kita kan nggak bisa nahan lapar. Jam 12 aja udah kelaparan. Mereka jam 4 sore biasa itu. Jam 4, jam 3 benar. Kalau pemulung itu makannya jam 3, jam 4. Makanya banyak yang kurus-kurus, cepat mati, cepat sakit. Itu karena makannya nggak teratur. Nggak teratur gitu. Terus akhirnya setelah ngobrol itu bikinlah si rumah makan. Saya buka rumah makan di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu di itu. Di depan rel kereta api. Jadi depan rel kereta api itu sepanjang itu banyak kontrakan-kontrakan yang sepetak-sepetak itu. Saya pernah numpang kencing di situ. Nah, begitu saya numpang kencing di situ juga, saya mau cebok, gayungnya pecah. Udah gayungnya pecah, udah banyak lumut kan itu kan. Saya bilang, "Bu, gayungnya pecah." "Ya memang kita mandi pakai gayung itu, Pak," katanya gitu. Ya Allah, gayungannya nggak kebeli nih, di sini miskin banget berarti. Kasihan gitu. Makanya saya buka makan gratis di situ. Gitu. Jadi akhirnya memang di balik ngebuka rumah makan gratis itu selalu ada ceritanya dulu gitu. Ada, bener. Kayak yang di Cilangkap juga ada juga. Cilangkap itu. Jadi saya itu berdoa sama Allah, "Ya Allah, berilah hamba jalan gitu, kemudahan biar bisa buka rumah makan gratis daerah-daerah Cibubur, Cilangkap, Keranggan gitu kan. Banyak fakir miskin di situ. Ya alhamdulillah ketemu Habib ngasih tempat. Dan akhirnya buka di sana. Habib kayak Habib sih wajahnya, tahu Habib apa bukan? Saya manggilnya Habib soalnya. Ini Mas Adit tuh polos banget loh sebenarnya. Iya, kayak Arab gitu kan Habib biasanya kan panggilnya. Tapi nggak semuanya Arab Habib kan. Iya. Beda-beda juga kan. Iya, saya takut salah juga ngomong aja. Dia manggilnya Habib, dia senang juga dipanggil Habib kan. Habib ya Habibi gitu. Cinta kan ini. Nah, jadi kira-kira ke depannya rumah makan gratis ini akan pengen seperti apa lagi? Pengen buka harapannya sebanyak-banyaknya. Ya mudah-mudahan aja. Ya. Iya, kayak misalkan contoh nih. Kewajiban memberi makan kan kewajiban adit pribadi. Waktu di zaman dulu itu ada seorang sahabat memberi makan rakyat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan di dalam kisah itu yang kubaca di dalam buku itu,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ngasih makan orang sampai dia dipikul sendiri sama dia. Dipikul sendiri. Kalau misalkan di kantor-kantor gubernur tiap-tiap provinsi ada rumah makan gratis, itu kan besar banget kantor gubernur. Mubazir itu, tanahnya terlalu luas. Jadi kan sedikit aja sepetak itu buat makan gratis gitu. Mudah-mudahan aja tiap-tiap provinsi, tiap-tiap pelosok, amin. Kantor bupati, kantor wali kota. Jadi mulai dari umaroknya dulu nih ya, dari pemerintahannya itu memfasilitasi itu, dan akhirnya orang bisa makan gratis makin lama makin banyak gitu. Betul. Kan? Saya kan gini, yang bangun kantor presiden, yang bangun kantor gubernur, kantor bupati itu kan rakyat, pakai uang rakyat. Padahal Allah tidak sebut di dalam Al-Quran. Muliakanlah presiden, bangunin istana, nggak disebut. Yang disebut muliakanlah anak yatim, banyak. Gitu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Aku katakan pendusta, kata Allah, apabila orang-orang itu tidak mempedulikan anak yatim, tidak cinta terhadap anak yatim. Mereka itu dikatakan menghardik anak yatim. Nah, gitu. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Artinya tidak mau ngasih makan fakir miskin. Nah, ini presiden sudah dimuliakan oleh rakyat, sudah dibikinin istana, pakai uang rakyat, yang bangun rakyat, harusnya kan peduli terhadap rakyat gitu. Kasih makan rakyat, jangan sampai ada rakyat kelaparan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan di depan kantor gubernur, kantor presiden, kantor bupati, kan yang nyoblos juga rakyat. Ada makan gratis kan bagus. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan aja terdengar kan, mudah-mudahan, amin ya Allah. Amin. Ya mudah-mudahan aja. Gak usah mewah-mewah lah lauknya, ya ayam, ikan. Lagi pula itu nanti ada yang nyumbang. Kan ada pengusaha ayam, ikan, udang, banyak pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya. Titip lobster ya. Nah, kalau itu tadi harapan dari rumah makan gratis. Kalau dari Mas Adit sendiri, apa yang pengen Mas Adit capai? Ya insya Allah saya ada cita-cita yang belum tercapai, saya ada. Cita-cita saya ini banyak. Saya pengen bangun rumah makan gratis, alhamdulillah tercapai. Saya pengen bangun istana anak yatim, walaupun bukan saya pribadi yang bangun. Cita-cita saya, impian saya, tapi alhamdulillah ide yang saya punya ini sudah tercapai, sudah terbangun. Yang dibangun oleh Bapak Haji Surato tuh yang di Cikeas. Itu kan idenya dari saya, konsepnya dari saya, alhamdulillah sudah terbangun. Sudah terbangun istana anak yatim. Nah, saya juga pengen ngebangun kolam renang gratis. Kolam renang gratis tapi belum tercapai. Karena saya cinta sama anak yatim. Saya tuh kalau setiap hari Minggu, Senin, kadang Minggu gitu kan, Sabtu gitu, ke pesantren yatim piatu yang ada 100-200 anak yatim, saya tanya satu persatu, saya tanya gitu, keinginan mereka tuh saya tanya. Mereka nggak punya bapak, nggak punya ibu, kadang-kadang yatim piatu gitu. Saya tanya, pengen apa, pengen berenang kebanyakan, pengen berenang. Mau berenang di empang, airnya kotor, banyak limbah. Pengen berenang di laut jauh banget, harus ke Ancol, masuk bayar lagi. Masuk Ancol bayar. Wah itu. Pengen berenang di mana gitu. Sedangkan berenang itu kan sunnah Rasul. Keinginan anak yatim. Ada juga orang kaya raya, rumahnya besar, kolam renangnya bagus, pakai pasang lampu itu. Tapi pelit, nggak mau dimasuk. Jangankan diberenangin sama anak yatim, keinjek sedikit kolam renangnya sama pembantu aja marah ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel gitu. Harusnya kan biar berkah lah gitu kan. Yang punya rumah, yang punya kolam renang, undang anak yatim, entah 10 orang, 20 orang ke rumah dia, berbagi bahagiaan, berbagi nikmat. Kita hidup di dunia sementara, nggak lama, nanti juga meninggal gitu. Tapi kalau kita berbagi nikmat, berbagi bahagia untuk anak-anak yatim, itu insya Allah hidup kita berkah, insya Allah. Amin. Gitu. Saya kalau kaya raya saya bangun kolam renang yang besar-besar, waterboom lah kepalangan, gratis gitu. Anak yatim, fakir miskin, kaum duafa silakan masuk gratis. Orang kaya bayar. Kesel sama orang kaya, bener. Orang kaya kok pelit banget gitu. Iya. Jangan ngikutin Firaun, Korun, jangan. Korun itu kaya. Kalau Allah katakan orang kaya sesungguhnya itu orang yang banyak harta, ya kan? Tentulah Korun dan Firaun yang paling nomor satu, yang paling kaya. Tapi Allah tidak sebut Korun itu kaya raya, enggak. Allah sebut apa? Korun itu manusia yang nantinya kekal abadi selama-lamanya di api neraka. Jadi jangan jangan ngikutin Korun, Firaun, jangan. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad, para sahabat, sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabiin, para ulama. Itu yang baik-baik tuh, yang ngajarin tentang kebaikan, sedekah, infak. Itu orang kaya tuh, orang kaya sesungguhnya. Apabila dia bayar zakat, infak, sedekah, membantu fakir miskin di sekitarnya dia, itu baru orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya pelit, nggak usah disebut orang kaya, jangan. Bahaya, jangan. Jadi yang sebenarnya kaya itu adalah yang rajin bersedekah, peduli, yang rajin peduli sama orang lain, yang fakir punya miskin, empati tinggi sama lingkungan. Iya, naktir anak yatim makan ke mall sekali-sekali gitu, ajak ke berenang, bahagiain. Nggak punya bapak, saya dulu anak yatim soalnya. Saya dari kecil nggak punya bapak, ya kan. Adik-adik saya juga kadang-kadang
Kak, sepatu aku bolong katanya gitu. Waktu dia masih sekolah ingat banget aku. Aku nggak punya duit, berbulan-bulan nahanin. Pakai sepatu bolong adik saya tuh nangis kadang-kadang, ya Allah. Kemana ini? Nyari duit susah gitu. Jadi makanya intinya kita harus menumbuhkan rasa peduli kita terhadap anak yatim, sama anak yatim, fakir miskin. Kalau pengen berkah ya itu doang, 2 doang. Anak yatim, fakir miskin disebut di dalam Al-Qur'an. Oke. Baiklah kalau gitu Mas Adit, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan sama Mas Adit ini benar-benar luar biasa, powerful banget ya, singkat, padat, jelas, walaupun diselipin dengan candaan juga, tapi sebenarnya ini ilmu banget nih buat kita. Apalagi buat kita yang berduit, ataupun buat kita yang mungkin kita masih berpikir diri kita susah, di luar sana masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ingat, Mas Adit berawal dari nggak punya apa-apa, tapi dia membantu orang yang nggak punya apa-apa juga, dan akhirnya bisa sekarang disebut sebagai orang terkaya ya Mas Masya Adit Allah. ya. Bahkan sampai ketipu sama pengusaha Singapura. Mas Adit, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan luar biasa, insya Allah yang mendengarkan juga bisa mendapatkan ilmunya. Talata Isnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.